Assalamualaikum Bubuan. Selamat datang di videoku pertama di acara Jota Jogging Tanya Anime. Sekarang aku lagi berdua sama bintang tamu pertama. Dia ini sepupuku dan satu-satunya keluargaku yang mengkhawatirkan masa depanku. Setiap ketemu kerjaannya cuma nanya, "Chris, kayak apa masa depanmu, Chris? Chris, kayak mana? Kapan kamu nikah, Chris?" Dan aku selalu membalas dengan senyuman. Nanti kalau udah ada pasangannya. Ini dia, Daru Caraka. Tetetetetetet. Untuk video pertama Jota ini kita mau ngebahas anime legendaris yang tangannya bisa panjang, tapi bukan maling ya. Tangannya panjang karena buah setan, bukan karena dia koruptor. Ya enggak? Krik krik krik. Anjing. Gak lucu Ya itu. Kamu nge-punchline tapi nadamu nada Dodit anjing kata. Yaitu One Piece. Nah, Ru, menurutmu One Piece tuh ratingnya berapa, Ru? One Piece tuh memiliki rating 11/10. Anjing. Itu beban nakama. Serang dia. 9/10. Nah, terus aku mau tanya, menurutmu alasannya Luffy pengen jadi bajak laut dan mengincar sebagai raja bajak laut apa? Luffy ingin menjadi Tayo no Kami. Jauh banget, Cok. Enggak, Cok. Dia pengen jadi prajurit kebebasan. Bukan, Le. Dia hanya ingin berpetualang dengan bebas, Le. Kami jogging sambil parkur melewati banjir-banjir yang ada. Dia pengen itu jadi Luffy, pengen menjadi orang yang bisa berpetualangan kemanapun dengan teman-teman. Nah, itu teman-teman. Dia Luffy, intinya tuh Luffy cuma pengen bebas saja, teman-teman. Pengen menjelajah dunia, berpetualang dengan bebas. Tapi Luffy awal-awal tuh nggak tahu lah buah setannya apa. Makanya buah setan Zoan tuh kan memiliki kepribadiannya sendiri kan. Iya, ya, apalagi Kalau tipe misalnya- mythical ya. Jadi kalau misalnya buah setan ini itu bisa mempengaruhi ke kepribadian orang. Luffy kan dapatnya dari kecil, makanya kepribadian itu udah terbentuk komedi. Dan Terbentuk itu apa? Kayak prajurit kebebasan. sudah jadi konyol dari dulunya. Ya mungkin kalau Luffy belum makan buah itu mungkin nggak kayak jadi Dia orang mungkin yang jadi serius ya. pria yang kayak sekarang. Kalau Iya. banyak komedi. Banyak Itu deh yang bikin konyolan. Karena ada di arc mana tuh ya? Arc Enies Lobby kah yang pertama kali dijelaskan kalau ada tipe Mythical zone. tipe buah Zoan. Tapi kan sebelum di Enies Lobby kan ada juga zone pertama. Berapa chopper? Waktu di tempat chopper itu. Yang pengawal kerajaan kayak itu. Ya, tapi nggak dijelaskan nih kalau Zoan tuh. Tapi aku agak nge-expect sih Luffy jadi Mythical zone jadi nikah. dewa, Cok. Aku juga nggak expect, Cok. Itu Karena ini ngefans sama si itu kan karyanya Dragon Ball. Dragon Ball kan sekarang kan Sensei ya. karakternya udah dibilang OP. dibilang dewa banget cuy. Bahkan sudah jadi dewa tuh kan masih ada musuhnya, Iya, makanya masih terus berkembang. kalau Luffy ini udah di tahap 10 orang terhebat lah di Dewa Iya. One Piece. 10 besar. Bukan lah ya, 5 besar lah sudah lah ya. 10 sih, Chris. Bener. Yang pertama tuh ada Fleet Admiral. Ya udah jelas yang Goku tuh kuat juga sih. Tapi kan sudah tua itu lah ya. Ada Gorose. Nama Gorose itu juga aneh-aneh sih. Ada yang Saturnus lah, ada yang Venus lah. Nama-nama. Oh, aku jadi kepikiran sih. Gorose itu kan ada 5. Iya, Tata Surya itu ada berapa? ada 5. Tata Surya itu ada 5. Ada 7 coy. Oh, salah. Tata Surya itu ada itu. Baru Jangan asal-asal, Bos.
Luffy ini kan Dewa. Matahari. matahari. Iya anjir. Matahari itu kan selalu ada di Di tengah. Kan? tengah-tengah planet. Itu bisa jadi itu lah. Dari anu ya astronomi diambil sama Oda berarti ya. Luffy itu Anjir Oda IQ-nya. mungkin Odin nggak kepikiran sampai situ. Iya, Jo. oh. Cuma Kita ngarang aja. tapi bisa jadi sih maksudnya. Tapi kan dia terinspirasi dari nama-nama ini kan. Nama-nama apa? Angkasa Anu planet-planet. planet. Luffy, matahari. Lucy, Orang ada lagi dewa. Dewa petir kan udah ada kan sih. si Enel. Tapi Enel tuh bukan bisa dibilang dewa sih. Dia tuh cuma Maksudnya kebetulan aja. Rasa tuh ras ini kali dia apa? Manusia langit. Dia kan dibilang dewa kan karena dia bisa mantra kan. Iya. Bisa pakai Baik yang Busoku Haki. sebenarnya semua tapi dia memang kuat sih. Busokunya memang lebih hebat daripada kategori. Kayak Busokunya lo bisa sampai salah satu pulau anu langit. Makanya itu kuat banget sih. Tapi sayangnya dia petir, Luffy karet. Itu Luffy pas bounty-nya masih 100 juta. Iya. Berarti levelnya kalau sekarang tuh lawan Enel cuma diketek aja. Enel lawan Usopp, mending masih menang Usopp ya. Usopp lo belum punya haki cowok, mana bisa dia. Usopp baru nanya nyentuh. 500 juta coy. 5 kali lipat anjir. Tapi dia lo masih belum bisa pakai haki, nggak bisa nyentuh Bisa lagi, kayak Cok. gitu. Bisa tuh. Si siapa namanya? Siapa? Usopp aja bisa ngalahkan komandannya Kaido yang bounty-nya 200 juta ke atas. Kebetulan aja itu anjing. Baru sama Nami juga bisa. Brook tuh orang terkuat keempat cuk di trofi menurutku. Menurutku Brook orang kuat kelima lah ya. Keempat cuy. Keempat itu Jinbe, Sanji, pertama Zoro. Yang pertama tuh udah pasti Zoro. Iya, Kedua Jinbe, ketiga Sanji. iya. Keempat Brook. Habis itu Frankie, habis itu Robin. Oh, menurutku sih Robin dia ndak mau serius aja, namanya dia cewek kan, dia ndak mau bertarung Bukan, ya, Cok. Karena Frankie gitu. Frankie, Cok. Tapi Frankie kuat. tapi paling kasihan tuh ya Frankie, Cok. Frankie bisa Brunonya kok gambarnya Sunny. itu apa? Menurutmu itu jawabannya kenapa? karena dia tukang ngapal. Itu sebenarnya simpel aja karena memang tukang ngapal sih. Ada aku baca di Facebook, di forum-forum, kalau misalnya itu Sanigo itu adalah Pluto yang disamarkan oleh Frankie. Menurutmu gimana itu? Enggak sih. Pluto udah dijelaskan kalau Pluto tuh ada di ini kan, di negeri Wano. Enggak, maksudnya kan pernah di Enies Lobby Frankie itu punya cetak birunya Pluto. Iya. Ada kemungkinan enggak kok misalnya Sanigo itu diselipkan Pluto? Pluto tuh nggak bisa dibuat anjir. Loh, Itu cetak birunya tuh belum bisa. Iya nggak sih? tapi Sekarang- ada kemungkinan lah ya. Karena Pluto tuh senjata. Hah? Senjata dari Zaman tahun-tahun. zaman kosongan. Iya. Si siapa? Si Pegapang aja dia mau buat robot yang bisa hidup aja itu nggak kan bisa, cuy. itu kan kok Pegapang itu kan dia nggak bisa hidupkan karena dia perlu tenaga. Energi. Tapi energinya itu kan sudah tercipta. Terus energinya itu diambil sama pemerintah dunia buat Iya sih. jadikan mesin fire apa itu? Cuma di tahun itu bisa buat kayak gitu tuh hebat banget. Iya cok. Enggak, tapi ada kok singkatku di Wano tuh ada kok dibahas soal Pluto. Ada poneglyph di bawah, baru ada negara Warno yang dulunya tuh ada di sini tapi udah jadi banjir, udah Iya. jadi perairan. Kamu tahu lah. Itu juga nyambung ke pemberitahuannya si Pegapang soal dunia One Piece itu nanti akan tenggelam. Itu keren itu cuy. Oh iya juga. Masih lama itu Iya, Wano yang tinggi gitu aja bisa. tenggelam. Berarti ini ada kemungkinan kalau misalnya dunia One Piece ini memang nanti bakal ada penaikan air atau gimana terus tenggelam. Pantasan Tenryubi itu tuh dibilang manusia dewa. Karena dia tuh tinggal di tempat paling tinggi, jadi di saat airnya itu banjir atau naik menenggelamkan dunia, sisa mereka aja yang hidup. Bisa jadi. Iya loh. Tapi kalau nama-nama iya sih. Bisa jadi kayak gitu loh. Mereka kan tinggalnya di red land.
Di atas redline. Tiba-tiba pindah kan. Iya. Yang awalnya dulu di government. Iya, sekarang di Redland. Menurutku sih itu ada kaitannya lah sama Tenryubito dan Tapi tenggelamnya kayaknya dijelasin deh dunia. kalau pindah ke redline tuh karena ini kan. Karena dekat dengan tengah-tengahnya itu. Tengah-tengahnya yang laut. Tapi nggak tahu juga ya, belum ada alasan spesifik sih. Iya. Tapi aku pernah juga ya, nama senjata Pluto, Pluto itu kan nama dari planet. Iya. Belum lagi Poseidon nama dewa. Bukan, Cok. Lah Poseidon Poseidon tuh nama ada. dewa. Poseidon tuh apa Poseidon tuh anu sih orang Otohime itu putri sih? duyung. Oh iya itu Poseidon ya. Iya. Lupa. Ada dewa matahari, dewa laut. Memang ini Tapi rambahnya. kabarnya One Piece tahun depan udah tamat. Mana ada cuy. Maksimal 2 tahun lagi tamat. Menurutku sih 3 tahun cuy. Udah banyak cuy orang yang ngebahas cuy. Kita masih nggak bisa One ngedebak pikirannya udah lah. Yang pasti Kan? dari arc at head tuh bukan arc yang terakhir. Itu Iya. pasti bukan. Iya. Menurutku nanti 2 arc lagi pasti tamat. ngelawan si Kurohige. Habis itu ngelawan Shanks. Bisa jadi Menurutku nanti ini Luffy lawan Gorosei menang nih. Menangan Bisa topi jadi kayak jerami. ini kan Kurohige udah ngalahkan Lau kan? Ya, Lau udah ngalahkan Grab. Kurohige udah ngalahkan Lau. Abisnya misalnya nanti datanglah Jeki. Iya. Si Shanks Dapat anunya Si si Shanks. Kid. dia ke ini juga. Locktail. Aku malah berpikir Luffy sama Shanks tuh kayak nggak mungkin bertarung deh. Menurutku bertarung lah. Pasti nggak mungkin bertarung karena spesifik pengen itu. Menurutku itu bertarung lah. Itu caranya Luffy menghormati Shanks. Enggak Kan sih. dari awal kan Luffy kan pengen jadi raja bajak laut tuh untuk melampaui Shanks lah. Iya, tapi maksudnya ada Shanks tuh sebagai orang terakhir pasti. Iya kan aku bilang. Dia Tapi pasti kalau selesai menurutku- Kurohige. Pokoknya sebelum dia ke Locktail mungkin dijegat sama Shanks dulu kah atau gimana mereka menang masa lalu dulu. Iya. Baru Yang bertarung. pasti nanti Luffy ngelawan. Dia pasti nanti ada tuh kepulauannya Kurohige itu. Yang pulau Iya, pulau bajak laut. Pulau Baju pasti dia nanti ke situ tuh. Sudah ya. pasti Jo. Tapi nggak tahu habis dari Egghead atau dari Pulau mana. Yang pasti tuh Itu menurutku nanti yang bakal pasti Luffy jadi datangi tuh. bakal jadi kisah pahlawan generasi baru, pahlawan admiral generasi baru. Gantikan Gap Kobe. Tapi Iya. ceritanya sama kayak Gap sama Roger ngalahkan Rocks. Iya bisa jadi. Ya loh. Tapi gini guys. Umur Luffy kan masih kayak bocah cuy. Dia 20 tahun lah. Kalau jadi bajak laut tuh, kayak masih belum bisa deh. Maksudnya umurnya masih muda banget. Apa nanti skip dulu ya? Kayak time skip dulu. Iya. Time skip dulu beberapa tahun karena ada suatu hal. Mungkin mereka nanti apa namanya nyari poneglyph yang lain dulu, memecahkan misterinya dulu. Poneglyph itu cuma ada 4. Enggak, maksudnya poneglyph yang warna Nggak hitam. guna itu Poneglyph ini cuma buat Robin baca-baca doang kisah, kisah kerajaan. Itu kan bisa baca raja-raja. Iya. Gak guna lah Luffy loh, cuma pengen Dia berpetualang demi pengen berpetualangan, siapa tahu dia sudah dapat keempat rod poneglyph yang merah. Tahu-tahu nanti dia penasaran apa isinya rod poneglyph yang hitam. malah si Kaido tuh road poneglyph terakhir yang susah dia temukan tuh malah road poneglyphnya si ini. Siapa? Apa Oden. Dia kan disimpan di dalam laut lah, Iya. jadi dia nggak tahu. Badan dia. Orang-orang tuh dia tahu lah kalau road poneglyph itu ada di Wano, kalau di Iya. chapter sekarang. Cuman Oden tuh malah si Roger tuh malah kesulitan buat nemu road poneglyph. Berarti road poneglyph ini yang selama 800 tahun tuh belum ada yang nemukan. Selama bertahun-tahun belum ada yang nemukan. Itu tuh ada di tempat yang Shanks tahu cuy. Iya. Iya Ya kan nggak sih? Shanks kan pernah ke situ, Jo. Si Shanks tahu tempat itu. Nah, baru si Shanks ini dia belum tahu road poneglyph ada di Wano. Tapi kan dia sudah dapat dari Kid, dikasihkan sama Gimana? si ada dia dikasihkan sama siapa killer. Ini kami akan menyerahkan harta karun kami. Jadi kemohon jangan bunuh kapten kami. Oh iya.
Tapi kan tetap ditembak sama si raksasa, dua raksasa itu, Brogy sama Drogi. Oh iya sih, iya. Dia udah dapat. Jadi mereka tiga Yongko ini sudah pasti menuju ke Lauktel. Satu mencari satu Road Poneglyph lagi lah ya. Apalagi pertama tuh ada di mana? Di Wano. Di Terus Iso, ya dapat 2 terus Big Mom. Big Mom. Nah, terakhirnya ini kalau bilangnya kids ya, dia mau nyari pria luka bakar. Nah, menurutmu pria luka bakar ini siapa, Jo? Jaguar di Saulo. Jaguar di Saulo. Itu raksasa lah ya, bukan manusia luka bakar lah. Dia punya Itu kan raksasa, bukan manusia. dia punya Will of D. Anjing. Ada momen harunya antara Robin Iya, sama Jaguar. dan baru ya. Iyalah, Tapi kayaknya nggak cuy. mungkin ada karakter baru nggak sih? Menurutku nanti ada karakter baru si pangeran raksasa yang mau nikahi Lin Lin, nah. Mau nikahi Big Mom. Kan ada kan di flashbacknya Big Mom, kalau misalnya dia mau dijodohkan sama pangeran dari kerajaan Elbap, tapi nggak Tapi jadi kalau gitu. misalnya ceritanya tuh adalah karakter yang kita tahu, itu epic sih. Maksudnya jadi setiap episode itu selalu ada kaitannya. Hah? Kalau misalnya keberadaan Poneglyph terakhir itu yang tahu tuh adalah salah satu karakter yang sudah ada di episode sebelumnya, baru muncul lagi sebagai ini diperkuat lagi karakternya. Anjing. Yang di episode sebelumnya kan karakternya masih belum muncul kan, Iya. kekuatannya apa, baru nanti di sini dimunculkan karakternya. Jadi overpower. Kayak sih banyak kan karakter-karakter yang dulunya nggak begitu, kayak Lau. Iya. Lau tuh kan dia diperlihatkan kekuatannya tapi nggak tahu. Cuma rum gitu doang. Jadi ini abis ini dijelaskan spesifik. Shockwave, Chrome, gini-gini. Kayak Bonnie itu kan ini kan, oh dia nggak tahu lah karakternya apa. Iya. Sekarang Di banget tunjukkan, lah di iya. sini. Malah ini artnya dia banget, Iya. Ini artnya Kuma sama Bonnie lah ya. artnya Bonnie. Kuma. Tapi MVP-nya di sini Zoro cuy. Iya, Zoro lawan Lucy. Tapi sayangnya dia ditahan lah. Padahal bentar lagi menang dia. Udah menang sih. Enggak, bentar lagi dia menghabisi Lucy tapi ditahan, Cok, anjir. Tapi udah nempat kan Zoro, cuman belum tumbang aja sih. Iya, masih bisa berdiri, kurang sekali tebasan lagi lah. Sekali jurus lah. Coy. Kalau misalnya Luffy Zoro loh akan jadi raja raja neraka, Cok. Kalau raja ke-8-nya relik, kalau Zoro raja kan ini neraka. Enma kan. apa? Misalnya anggaplah Luffy nggak ada, Iya. pasti mimpin Kuruto Kijarami ya pasti Zoro cuy. Iya. Zoro, secara Zoro punya Hosoku Haki Iya, cuy. Cok. Sanji lo nggak punya, cuma Hosoku punya Haki itu kan Sanji kemampuan tuh, yang dimiliki Sanji raja. tuh cuma punya kerangka kuat aja. Iya. Kamu lihat ya, rata-rata orang yang punya Hosoku Haki itu nggak mungkin orang-orang yang bisa diperintah orang. Iya. Maksudnya yang punya tuh orang yang bisa pakai Hosoku Haki. Iya. Yang punya Hosoku Haki nih, tapi dia jadi kru biasa gitu loh. Pasti ada. Nggak mungkin ya, tapi nggak mungkin sih. Makanya banyak orang ngebandingin Zoro sama Sanji. Iya. Tapi sudah pasti Zoro lebih kuat lah. Kalau Sanji tuh karena tulangan teknologinya aja. Lebih kuat. Lebih kuat sedikit lah. Iya, lebih kuat dikit lah ya. Iya. Tapi aku kayaknya udah cuma aneh standar sih sama Chris. Kayak si Kebet sama si Bartolomeo. Iya kok. Banyak kan, Kebet kan rambutnya kuning. Iya. Bartolomeo tuh sebagai Zoro, orang yang Anjir, iya juga tuh. orang yang aku Anjir. Cocok Si anjing. CB itu orangnya kan dari Dari ke pangeran. pangeran ya. dari kerajaan. Baru Iya. kalau si KB ini orang yang loyal, setia, fanatik Pang lah. aja ya. Enggak, dia tuh loyal banget cuy sama Luffy cuy, udah kayak Zoro. Iya. Apapun perintah yang Anu dimintai Luffy tuh sama krunya pasti Luffy. dituntaskan sama Iya. Anjing, karakternya- cocok logi banget itu, Cok. Asu. Gak kepikiran, Cok. Main Blowy. Zoro sih. Kakak jadi Dia kan tangan kanannya Luffy, Cok.
Tangan kanannya Luffy itu sudah pasti Zoro, bukan Sanji. Iya, tangan kiri itu buat cebok coy. Iya. Anjing, lawak. Ya kan tangan kiri gimana? Tangan kiri itu buat maling duit rakyat, Jo. Keren. Ya kan? Aku lihat di panel berapa tuh ada kok si Zoro ngelawan salah satu Gorosei, baru si Sanji ngelawan salah satu Gorosei juga nanti. Ya memang satu-satu lah lawannya lah. Cuma yang Masih ada satu dua. yang satu Gorosei itu dilawan rame-rame sama kru Luffy. Sama Luffy sama Luffy sama raksasa tuh lawan satu orang yang laba-laba itu. iya. Terus yang dilawan di kapal sama krunya Luffy itu loh, satu orang yang botak itu. Itu cowok Ya, si Zoro tuh masih masih kan yang udah dapat Luffy. kekuatan baru kan yaitu Iya. pedangnya. Enma, Raja Tapi Neraka. masih belum digunakan maksimal. Masih main-main aja, apalagi pas Sanji dia juga udah. apalagi pas dia lawan si Kazu lah. Kuzen lah. Lain yang jerapah itu nah. Oh, Kakuzu. Iya, itu dia loh nggak ada serius sama sekali. Enggak sih, Zoro udah serius tuh orang. Kalau dia serius tuh sudah pasti hakinya keluar semua lah. Ini loh dia cuma pakai Busosoko haki aja. Akhir rajanya Zoro keluar. Tapi dia belum sengaja ke situ Zoro. Tapi keren sih One Piece sih. Nah buat bubuan kalian yang belum nonton One Piece, disaranin buat nonton One Piece karena itu anime yang bikin candu. Aku sendiri nonton One Piece dari episode 1 sampai episode terakhir ini sudah 8 kali ulang-ulang. Apalagi kalau internet mati terus tuh waktuku banyak terbuang habis. Oh iya, aku Dan pengangguran. teori-teori yang tadi itu jangan Udah dianggap serius, bro. Itu cocok logi buat kami semua Nanti bubuan. takutnya ada yang komen nih. Iya. Sok tahu lu aja baru Nonton One nonton Piece. One Piece pas arc Jaggerino. Hey, aku udah ngikutin dari awal. Tapi aku nggak bisa memastikan tulis benar ya. Iya. Karena kan kita nggak tahu lah ke depannya Ini masih gimana. cocok logi kita aja ya. Itu sebenarnya sudah ada dari forum-forum sih, banyak Iya. info yang dapat dari forum-forum Facebook lah atau dari komunitas anime. Banyak Jadi orang udah bahas, sebenarnya teori ini udah teori pasaran, cuma kalau bagi orang yang baru nonton One Piece Terus karena tuh- Gear 5 iya. ini teori yang baru banget. Iya. Nah, jadi untuk bubuan sekalian yang mau nonton One Piece dan penonton One Piece, Jangan dianggap serius. oh iya itu jangan dianggap serius. Itu hanya cocok logi kami berdua aja. Takutnya nanti kalau dianggap Ini serius komen kamu baru nonton sebentar Kamu aja. buat aja filmmu sendiri. Nanti bisa, kamu nggak bisa buat na- film, nanti ada yang bilang aja. jangan jadi nakama nonton One Piece. Ya. Kalau misalnya nonton aja masih di Gear 5 baru nonton pas di Gear 5. Nanti bimbuli aja. Iya. Gue pikir suhu sekalian cupu. Anjir. Ya udah, makasih ya bubuan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Bayu dan ini sepupuku yang selalu khawatir sama masa depanku. Ini khusus spesifik. Ciao.